Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agung Maulana dari Prodi Ilmu Pemerintahan kelas 2A Fisip Untirta dengan NIM 6670-2077. Dan tentunya pada kesempatan kali ini di sini saya pribadi akan sedikit menjelaskan dari apa yang telah saya pahami pada materi mata kuliah teori politik. Dan tentunya kali ini saya sendiri akan membahas tentang ketimpangan pendidikan bagi penyandang difabel di Indonesia. Adapun materi yang akan saya bahas yaitu yang pertama definisi, yang kedua teori, yang ketiga permasalahan, yang keempat keterkaitan, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Baik, pada pembahasan yang pertama yaitu kita awali dengan sebuah definisi, yang mana definisi penyandang difabel ini merupakan setiap orang yang mempunyai keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu yang sangat lama. Dan hal tersebut ini terdapat sebuah hambatan yang bisa menurunkan tingkat partisipasi dan efektivitas mereka dalam berkegiatan. Dan yang selanjutnya yaitu kita masuk ke teori, yang mana pada perspektif teori ini saya pribadi menggunakan dekonstruksi Jacques Derrida. Mengapa saya menggunakan dekonstruksi Jacques Derrida? Karena pada perspektif teori ini tuh dapat memberikan sebuah pemahaman yang baru tentang sebuah identitas penyandang difabel di bidang pendidikan. Dan selama ini juga penyandang difabel masih mendapatkan diskriminasi atau suatu individu yang selalu tergantung dengan adanya orang lain dan diposisikan sebagai kaum marginal. Dan yang selanjutnya yaitu contoh kasus dari ketimpangan pendidikan di Indonesia, yang mana pada contoh kasus tersebut saya pribadi di sini mengambil kisah dari Kidung Dewa. Pada kisah Kidung Dewa ini, awalnya ia mengalami lumpuh kaki akibat penyakit polio. Pada saat ia meminta surat kuning dari Dinas Ketenagakerjaan, hal yang ia dapatkan adalah sebuah kekerasan secara verbal dan tidak mendapatkan hak difabel sama sekali. Oleh karena itu, Dinas Ketenagakerjaan mengatakan, "Orang seperti kamu jangan main-main, kami sedang sibuk." Berikut adalah contoh yang pertama. Dan contoh yang kedua yaitu saya ambil dari kasus Dwi Windarta. Pada kasus Dwi Windarta ini, ia tidak bisa jalan karena gangguan penyakit polio yang dialami sejak 6 bulan. Saat hendaknya ia mendaftarkan diri ke jenjang sekolah dasar, ia mendapatkan sebuah penolakan dari kepala sekolah dengan alasan tidak dapat berjalan. Selain dari itu, kepala sekolah juga berkata, "Nanti jika kamu sekolah di sini, bagaimana jika mengikuti ujian olahraga? Bisa atau tidak?" Berikut adalah contoh kasus dari ketimpangan pendidikan di Indonesia. Selanjutnya yaitu keterkaitan, yang mana pada perspektif teori ini dapat menghasilkan sebuah identitas sosial baru kepada para penyandang difabel. Selain dari itu juga, difabel tidak selalu terpaku pada hal negatif, karena identitas tidak bersifat tunggal. Akan tetapi, melainkan identitas itu terfragmentasi. Melalui identitas baru, difabel ini dapat membuka ruang-ruang yang selama ini tertutup bagi difabel. Selain dari itu pun, memberikan semangat baru pada ranah praktis dan akademis untuk terus mendukung kesetaraan hak difabelnya. Selanjutnya yaitu keterkaitan, yang mana pada perspektif teori ini dapat menghasilkan identitas sosial baru kepada penyandang difabel. Selain dari itu juga, difabel tidak selalu terpaku pada hal negatif, karena identitas tidak bersifat tunggal. Akan tetapi, melainkan identitas itu terfragmentasi. Melalui identitas baru, difabel ini dapat membuka ruang-ruang yang selama ini tertutup bagi sebuah difabel. Selain dari itu pun, mereka memberikan semangat baru kepada ranah praksis dan akademis untuk terus mendukung kesetaraan hak difabelnya. Berikut adalah sebuah keterkaitan yang mana telah diambil dari sebuah teori yang saya telah jelaskan. Mungkin cukup sekian dari sebuah materi yang telah saya bahas. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.